Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Maulina. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pertiwi Karawang, Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan materi mengenai akuntansi untuk penjualan angsuran barang dagang. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan ya. Kita langsung lanjut aja ke materinya. Pengertian penjualan angsuran. Nah, penjualan angsuran adalah proses di mana konsumen membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah uang muka tertentu di depan. Kemudian, melunasi sisanya dalam cicilan berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ini memungkinkan konsumen menggunakan produk atau jasa sesegera mungkin. Pembayaran total belum lunas. Nah, alasan penggunaan penjualan angsuran oleh perusahaan. Nah, biasanya digunakan oleh perusahaan karena beberapa alasan nih, antara lain untuk meningkatkan penjualan, mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan keunggulan pesaing, mendapatkan pendapatan tambahan dari bunga, mengikat pelanggan, dan memanajemen kas yang baik. Nah, contoh-contoh barang dagang yang sering dijual secara angsuran adalah barang dagang meliputi mobil, terus peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, perhiasan, kamera, peralatan fotografi, serta perlengkapan olahraga juga kadang bisa diperjualbelikan secara angsuran. Ada karakteristik penjualan angsuran nih, dan angsuran dengan pembayaran dalam beberapa periode. Nah, maksudnya itu dengan pembayaran dalam beberapa periode ini mencangkup beberapa cara pembayaran, seperti pembayaran berjangka bulanan, musiman, atau tahap-tahap. Nah, ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa tanpa membayar jumlah besar secara tunai di muka. Faktor-faktor seperti resiko kredit, nilai pembelian, dan kondisi pasar keuangan mempengaruhi suku bunga yang ditetapkan oleh transaksi semacam itu. Nah, selanjutnya akuntansi pendapatan yang ditangguhkan. Akuntansi pendapatan yang ditangguhkan itu proses di mana pendapatan tidak diakui sepenuhnya saat transaksi penjualan dilakukan, tetapi diakui secara bertahap seiring waktu atau disesuaikan dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Ini angsuran. Nah, pendapatan yang ditangguhkan diakui sebagai kewajiban di neraca perusahaan dan diakui sebagai pendapatan saat persyaratan penjualan terpenuhi. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan untuk penjualan angsuran memiliki karakteristik yang khusus, beberapa karakteristik yang khusus. Pertama, pendapatan sering harus ditangguhkan atau diakui secara bertahap karena pembayaran cicilan oleh pelanggan. Yang kedua, pendapatan ini bersifat berulang, diakui setiap periode saat dicicil dibayar. Ketiga, pendapatan sering bersifat estimasi karena risiko tidak pembayaran dari pelanggan, jadi tidak terbayar oleh pelanggan. Nah, selanjutnya komponen bunga juga harus dipertimbangkan dalam pengakuan pendapatan. Terakhir, perusahaan juga harus memperhitungkan kewajiban pajak terkait dengan pendapatan yang diakui. Nah, ini ada perbedaan antara pengakuan pendapatan penuh dan pengakuan pendapatan bertahap. Pengakuan pendapatan penuh itu terjadi pada saat transaksi penjualan dilakukan, sedangkan pendapatan bertahap itu melibatkan penangguhan pendapatan dan pengakuan bertahap seiring waktu atau sesuai dengan pemenuhan syarat. Pendapatan penuh cocok untuk penjualan tunai atau pembayaran penuh di muka. Sementara pendapatan bertahap umumnya terjadi dalam penjualan angsuran atau pembayaran dalam beberapa periode. Dalam pendapatan bertahap, pendapatan diakui seiring pembayaran cicilan oleh pelanggan atau pencapaian persyarat lainnya. Berikut ada contoh jurnal penjualan angsuran, tanggal, deskripsi akun, dan ada debit kreditnya. Pada tanggal 4 Januari 2023, penjualan barang dengan angsuran, akunnya piutang usaha ada di debit 25 juta. Kemudian tanggal 6 Januari 2023, penjualan barang dengan angsuran, akunnya pendapatan penjualan di kredit 2 juta rupiah. Kemudian tanggal 8 Januari 2023, angsuran penjualan barang dengan angsuran juga. Nah, ini ada pendapatan yang ditangguhkan akunnya, kreditnya di kredit 4,5
juta rupiah. Nah, kemudian tanggal 9 Januari 2023 penjualan barang dengan angsuran PPN keluaran ya, kreditnya itu nominalnya 2.500.000. Nah, 11 Januari 2023 penjualan barang dengan angsuran juga, tapi akunnya persediaan barang dagang itu ada 4.300.000 di kredit. Dan terakhir 15 Januari 2023 sama, deskripsinya juga penjualan barang dengan angsuran, akunnya di penjualan bunga, kemudian ada di sisi kredit yaitu 2.700.000. Dalam entry jurnal di atas, akun piutang usaha digunakan untuk mencatat jumlah total penjualan yang diharapkan dari kontrak penjualan angsuran. Nah, akun pendapatan penjualan digunakan untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan pada saat penjualan dilakukan. Akun pendapatan ditangguhkan digunakan untuk mencatat pendapatan yang harus ditangguhkan untuk diakui secara bertahap selama jangka waktu kontrak. Akun PPN keluaran digunakan untuk mencatat pajak penjualan yang harus dibayarkan atas transaksi penjualan jika berlaku. Akun persediaan barang dagang digunakan untuk mengurangi jumlah persediaan barang dan dagangan untuk mencerminkan penjualan. Nah, selanjutnya akun penjualan bunga untuk pencatatan pendapatan dari bunga yang terkait dengan pembayaran angsuran jika berlaku. Selanjutnya pengelolaan piutang angsuran. Pencatatan piutang dalam pengelolaan piutang angsuran merupakan langkah penting untuk mengawasi dan mengelola arus kas perusahaan. Pada awalnya, setiap penjualan angsuran dicatat dengan jumlah penjualan dan piutang yang timbul ketika pelanggan membayar cicilan. Pencatatan pembayaran tersebut mencatat pembayaran tersebut serta mengurangi piutang yang masih belum bayar. Setiap kali pembayaran diterima, pengakuan dia lakukan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya, penyusutan piutang yang tidak tertagih merupakan langkah penting dalam mengakui bahwa sebagian piutang mungkin tidak akan pernah tertagih. Contohnya, jika perusahaan memperkirakan bahwa sebagian piutang sebesar 5.000 US tidak akan tertagih dari piutang awal 100.000 US, maka persentase piutang yang tidak tertagih adalah 5%. Persentase tersebut diterapkan pada total piutang untuk menentukan jumlah penyusutan yang sesuai, yang kemudian dicatat sebagai kerugian piutang yang tidak tertagih. Dalam pencatatan yang tepat dan perhitungan yang akurat, perusahaan dapat mengelola piutang angsuran dengan lebih efisien serta mengantisipasi dan pengelolaan resiko terkait dengan piutang yang tidak tertagih. Ada penjualan angsuran memiliki dampak signifikan pada neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Nah, dampaknya pada neraca itu yang pertama, penjualan angsuran meningkatkan jumlah aktiva piutang usaha karena perusahaan memiliki tagihan yang belum terbayar. Yang kedua, resiko pendapatan tidak tertagih atau kerugian piutang dapat meningkat karena sebagian piutang mungkin tidak akan ditagih. Yang ketiga, perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu untuk mencerminkan bagian dari piutang yang tidak mungkin dapat ditagih. Yang keempat, sebagian pendapatan mungkin ditangguhkan dan diakui seiring waktu sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan oleh pelanggan. Yang kelima, penjualan angsuran dapat mengakibatkan penundaan penerimaan kas, mempengaruhi rasio kecukupan likuiditas perusahaan. Nah, dampak pada laporan laba rugi yaitu yang pertama, pendapatan dari penjualan angsuran diakui sesuai dengan jumlah yang dijual kepada pelanggan. Kadang ditangguhkan sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan. Yang kedua, penjualan angsuran juga menghasilkan pendapatan dari bunga atau biaya tambahan yang dikenakan pada pembayaran angsuran. Yang ketiga, biaya tambahan seperti biaya administrasi, biaya kredit, atau biaya pemrosesan transaksi mungkin timbul terkait dengan penjualan angsuran. Yang keempat, perusahaan harus membuat penyisihan untuk piutang ragu-ragu atau mengakui kerugian atas piutang tidak tertagih yang dicatat sebagai biaya dalam laporan laba rugi. Pengelolaan pendapatan dan biaya dengan bijak bisa mempengaruhi laba bersih perusahaan. Ungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan termasuk informasi tentang kinerja keuangan, neraca, laporan laba rugi, arus kas, resiko dan ketidakpastian, serta informasi tambahan yang relevan
Pengungkapan ini membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan resiko yang dihadapi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Untuk studi kasus di sini yaitu perusahaan Intan adalah perusahaan retail yang menjual produk rumah tangga secara online. Mereka memutuskan untuk menawarkan opsi pembayaran angsuran kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar pangsa mereka. Berikut ini adalah studi kasus tentang bagaimana penjualan angsuran mempengaruhi kinerja perusahaan keuangan Intan. Nah, yang pertama, implementasi penjualan angsuran. Perusahaan Intan mulai menawarkan opsi pembayaran angsuran kepada pelanggan pada bulan April 2023. Pelanggan sekarang dapat membeli produk dengan membayar sebagian uang muka dan sisanya dalam cicilan bulanan. Penjualan angsuran langsung menghasilkan peningkatan dalam volume penjualan perusahaan Intan karena lebih banyak pelanggan dapat membeli produk yang dengan pembayaran yang lebih fleksibel. Nah, dampak pada neraca yang pertama, aktiva piutang usaha. Jumlah piutang usaha perusahaan Intan meningkat secara signifikan karena adanya penjualan angsuran. Mereka memiliki tagihan yang belum terbayar dari pelanggan yang memiliki opsi angsuran. 2. Resiko pendapatan tidak tertagih. Meskipun penjualan meningkat, ada juga resiko peningkatan pendapatan tidak tertagih atau kerugian piutang karena sebagian pelanggan mungkin gagal membayar cicilan mereka. Selanjutnya, dampak pada laporan laba rugi. Pendapatan dari penjualan dicatat sesuai dengan jumlah yang dijual kepada pelanggan, namun sebagian pendapatan mungkin ditangguhkan dan diakui seiring waktu sesuai jadwal pembayaran cicilan. Nah, pendapatan bunga. Penjualan angsuran juga menghasilkan beberapa pendapatan dari bunga atau biaya tambahan yang dikenakan pada pembayaran angsuran. Pendapatan ini juga dapat dicatat dalam laporan laba rugi. Biaya penjualan. Perusahaan mungkin menghadapi biaya tambahan seperti biaya administrasi atau biaya pemrosesan transaksi terkait dengan penjualan angsuran. Biaya-biaya ini dicatat sebagai biaya penjualan dalam laporan laba rugi. Pengelolaan keuangan. Perusahaan Intan perlu mengelola piutang dengan hati-hati, memastikan bahwa resiko pendapatan tidak tertagih diminimalkan dan pembayaran cicilan dipantau secara teratur. Manajemen harus memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk mengatasi keterlambatan pembayaran cicilan dan memenuhi kewajiban finansialnya. Dengan mengimplementasikan penjualan angsuran, perusahaan Intan berhasil meningkatkan penjualan yang menarik lebih banyak pelanggan. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan baru terkait manajemen piutang dan pemantauan arus kas yang lebih cermat. Ini selanjutnya resiko dan keuntungan penjualan angsuran. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, resiko keuangan dan operasional. Yang pertama, resiko keuangan yang pendapatan tidak tertagih. Terdapat resiko bahwa sebagian pelanggan tidak dapat membayar cicilan tepat waktu atau sama sekali tidak bayar, mengakibatkan kerugian pendapatan. Yang kedua, kredit macet. Adanya resiko kredit macet jika banyak pelanggan gagal membayar angsuran dan dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Nah, kalau dari resiko operasional, meningkatkan biaya operasional. Penjualan angsuran dapat meningkatkan biaya operasional terkait manajemen piutang, layanan pelanggan, dan administrasi tambahan. Kualitas layanan. Jika tidak dikelola dengan baik, model penjualan angsuran dapat mempengaruhi kualitas layanan pelanggan karena proses pembayaran yang lebih kompleks dan berbagai pernyataan terkait angsuran. Keuntungan dari model bisnis penjualan angsuran yaitu meningkatkan pendapatan. Penjualan angsuran memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tidak mampu membayar sekaligus, meningkatkan volume penjualan dan pendapatan. Yang kedua, diverifikasi pendapatan. Dengan pendapatan yang dibayar secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasikan sumber pendapatannya, mengurangi resiko ketergantungan pada pendapatan segera. Nah, keuntungan operasionalnya, pengembang layanan pelanggan. Opsi angsuran dapat menarik pelanggan baru yang sebelumnya tidak mampu membeli produk atau layanan perusahaan, meningkatkan retensi pelanggan. Pelanggan yang memilih opsi angsuran cenderung tetap setia karena mereka terkait dalam perusahaan melalui pembayaran skala mereka. Nah, penjualan silang. Model angsuran memungkinkan peluang penjualan silang di mana pelanggan dapat membeli produk tambahan atau mengupgrade layanan selama periode angsuran.
Kesimpulannya, penjualan angsuran adalah cara bagi konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan membayar sebagian uang muka dan sisanya dalam cicilan. Perusahaan menggunakan penjualan angsuran untuk meningkatkan penjualan, mengakses pasar lebih luas, dan mengelola kas dengan baik. Contoh barang yang sering dijual belikan yaitu mobil, elektronik, dan perabotan rumah tangga. Karakteristik penjualan angsuran meliputi pembayaran dalam beberapa periode, pengakuan pendapatan ditangguhkan, dan pengakuan pendapatan bertahap, pengelolaan piutang angsuran dan risiko keuangan seperti pendapatan tidak tertagih dan kredit macet merupakan bagian penting dari strategi perusahaan. Meskipun ada risiko operasional seperti peningkatan biaya dan pengaruh terhadap kualitas layanan, model penjualan angsuran juga memberikan keuntungan finansial dan operasional, termasuk meningkatkan pendapatan, diverifikasi pendapatan, mengembangkan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan peluang silang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan jelas dan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.